Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembahasan SNPT, yang dimana base soal ini saya ambil dari beberapa sumber, jadi tidak berdasarkan SNPT tahun kemarin atau yang sudah berlalu ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Ya, ini ada salah satu soal, mungkin teman-teman yang SMA pernah belajar tentang gerak melingkar. Di sini soalnya adalah dalam 1 menit alat pemusing telah melakukan 120 putaran, maka frekuensinya adalah, oke, kita kembali ke definisi frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Jadi satuannya frekuensi itu per sekon. Maka dari itu waktu yang tadi 1 menit itu kita rubah menjadi sekon. Maka 1 menit itu adalah 60 sekon. Sehingga didapatkan bahwa frekuensi sama dengan N per T sama dengan, dimana N-nya itu adalah 120, lalu T-nya adalah 60. Jadi kita bisa membaginya 120 bagi 60. Ya, ini harusnya 2 ya. Hasilnya adalah 2. Berikutnya ada soal lagi. Sebuah perusahaan memberikan syarat untuk menjadi administrator harus memiliki kemampuan mengetik 200 kata per menit. Saat ini Desi mampu mengetik 150 kata per menit. Desi berusaha meningkatkan kemampuan mengetiknya dengan berlatih secara rutin dan berhasil meningkatkan kemampuannya hingga 5 kata per menit setiap bulan. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan jumlah kata per menit yang mampu diketik Desi setelah berlatih selama M bulan adalah, oke. Ya, kita analisis terlebih dahulu. Karena di sebuah perusahaan ini memiliki syarat. Ya, di sini ada tulisan syarat untuk menjadi administrator itu harus memiliki kemampuan mengetik sebesar 200 kata per menit. Dan Desi pada saat ini hanya mampu 150 kata per menit. Jadi persyaratannya itu adalah 200 kata per menit, sementara si Desi hanya mampu 150 kata per menit. Jadi kalau kita analisis dari soal ini, Desi butuh waktu berapa bulan lagi Desi agar bisa mencapai syarat untuk menjadi administrator di perusahaan tersebut. Nah, kita menemukan sebuah persamaan di mana kecepatan akhir, kecepatan mengetik. Jadi kita definisikan kecepatan syaratnya atau yang disebut sebagai kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal. Kecepatan awal, di situ kecepatan awalnya kita analisis. Kecepatan awalnya ini adalah 150 kata per menit ditambah peningkatan per bulan. Nah, per bulan kemampuannya itu meningkat 5 kata per menit setiap bulannya. Jadi setiap 1 bulan dia mampu mengetik 5 kata itu dalam waktu 1 menit atau per menitnya dikali jumlah bulan. Nah, sehingga kalau kita kerjakan kecepatan akhir ini kita dapatkan 150 karena kecepatan awal Desi adalah 150 kata per menit ditambah 5 kali M. 5 ini adalah angka 5 di sini itu adalah peningkatan dari Desi dalam waktu latihan 1 bulan itu mampu menulis 5 kata per menit dikali M. Dan M ini adalah jumlah bulan atau berapa bulan dia mampu meningkat hingga mencapai persyaratannya tersebut. Nah, kita coba-coba terus, kita uji persamaan tersebut sehingga didapatkan 150 ditambah 5 dikali 10. Maka kalau kita uji, maka hasilnya akan ketemu sebesar 200. Dan itu ternyata benar. Maka Desi butuh waktu 10 bulan lagi untuk mencapai 200 kata per menit. Sehingga karena di dalam soal yang ditanyakan adalah persamaan, maka persamaan yang benar itu adalah 150 plus 5M. Ya, 5 kali M itu biasanya ditulis dalam aljabar itu adalah 5M.
Oke, berikutnya. Nah, teman-teman mungkin yang baru mengenal yang namanya perubahan energi Gibbs. Ini di dalam di sebuah dunia fisika atau yang ingin mengambil jurusan fisika nanti akan mengenal yang namanya perubahan energi Gibbs. Ya, energi Gibbs ini nanti akan dipelajari oleh mahasiswa fisika di mata kuliah termodinamika. Di mana didapatkan dengan persamaan delta G sama dengan delta H min T dikali delta S. Oke, dari persamaan tersebut yang ditanyakan adalah reaksi terjadi jika perubahan energi Gibbs bernilai negatif. Ada kata-kata perubahan energi Gibbs bernilai negatif, maka reaksi ini akan terjadi secara spontan. Nah, maka kriteria reaksi berikut yang paling mudah untuk terjadi adalah Nah, teman-teman, delta H itu adalah perubahan entalpi ya. Kita dulu belajar termokimia, delta H itu digambarkan sebagai perubahan entalpi. Perlu diingat di dalam reaksi termokimia itu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Apabila delta H itu bernilai positif, maka dia akan mengalami reaksi endoterm. Sementara delta H yang bernilai negatif itu akan mengalami reaksi eksoterm. Nah, kebetulan di sini diketahui perubahan Gibbs-nya diminta bernilai negatif, maka dari reaksi akan terjadi secara spontan atau reaksi tersebut akan bekerja. Dan bagaimana kalau seandainya perubahan energi Gibbs ini adalah bernilai positif? Kalau energi Gibbs ini atau perubahan energi Gibbs ini bernilai positif, maka dia tidak akan terjadi reaksi. Jadi, kita harus bisa mengakali, kita coba bermain matematika. Nah, di permainan matematika ini, saya mengubah delta H itu bernilai negatif. Artinya, delta H ini mengalami reaksi eksoterm dengan nilai delta S atau entropi. Entropi itu adalah nilai energi kacau atau nilai energi gerak molekul tersebut. Dengan nilai entropinya sebesar nilai positif, bernilai positif. Sehingga nilai entropi itu akan sangat tinggi. Artinya gerak kacau dari sebuah molekul itu akan bergerak secara cepat dan acak. Oke. Dan akhirnya kita menemukan jawaban jika perubahan entalpi bernilai negatif, maka perubahan entropi itu akan bernilai positif. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Di soal berikutnya, Roma dan Rido berangkat dari rumah masing-masing ke kampus. Yang sama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan konstan. Rumah Roma 5 km lebih jauh dari jarak rumah Rido ke kampus. Nah, ini kalau kita belajar ada kata-kata Roma, Rido, kalau digabungkan menjadi Rido Roma, itu anaknya Roma Irama itu. Raja Dangdut ya. Mungkin teman-teman kenal mungkin ya. Nah, oke, kita bisa analisis mungkin ya. Ini yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sepeda motor Roma dan Rido adalah, wah ini di sini hujan teman-teman. Oke, kita pahami dulu konsep GLB atau gerak lurus beraturan. Ingat GLB, ada kata-kata GLB berarti dia mengalami gerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan dan dia tidak memiliki perubahan kecepatan atau tidak memiliki percepatan, teman-teman. Perlu diingat ya. Oke, kita analisis rumah Rido ke kampus itu nilainya adalah X, rumah Roma ke kampus itu adalah 5 plus X. Karena rumah Roma ke Rido itu jaraknya 5, kita kembali ke soal. Jarak rumah Roma itu 5 km lebih jauh dari rumah Rido ke kampusnya. Jadi bisa kita analisis nilainya adalah 5 plus X, teman-teman. Jadi mungkin kita bisa dapatkan, kita cari perbandingannya kecepatan V Roma, velocity Roma dibanding velocity Rido. Sehingga didapatkan 5 plus X per T dibanding dengan X per T. Di mana 5 plus X dan X itu kita anggap nilai jaraknya, S-nya, dan
T itu kita anggap sama karena mereka berjalan bersama dengan kecepatan yang sama dan waktu yang sama. Sehingga kita mendapatkan kita kerjakan dengan matematika 5 plus X per T dikali, kita rubah perbandingannya, kita rubah menjadi kali. Yang tadinya X per T itu berubah menjadi T per X. Nah, di sini teman-teman T bisa kita coret T-nya sehingga kita ketemu perbandingan di mana V Roma adalah 5 plus X dan V Rido itu adalah X. Jadi perbandingan kecepatan antara Roma dan Rido itu adalah 5 plus X dan per X. Mungkin cukup sekian teman-teman. Ada sedikit soal yang mungkin bisa teman-teman nanti akan kerjakan di akhir dari PPT ini ya. Kita kerjakan satu lagi teman-teman. Jim dan Jane mengadakan acara pernikahan di sebuah gedung, di mana 65% tamu yang hadir mengenal Jim dan 55% tamu yang hadir mengenal Jane. Semua tamu undangan mengenal Jim dan Jane atau keduanya. Jika total tamu undangan 120 orang, maka tamu undangan yang mengenal keduanya ada sebanyak titik-titik. Oke, kita analisis total tamunya ada 120. Yang kenal Jim itu total tamunya ada 65% dan yang kenal Jane itu total tamunya ada 55%, teman-teman. Nah, sehingga kita dapatkan yang kenal Jim adalah 0,65 dikali 120 ketemu 78 dan yang kenal Jane itu 0,55 dikali 120 dikali 120 dan ketemu 66, teman-teman. Nah, sehingga kita menggunakan konsep overlapping. Kita jumlahkan yang kenal Jim 78, yang kenal Jane 66, kita jumlahkan sehingga ketemu 144. Lalu kita cari yang kenal keduanya, sehingga harus kita menggunakan aljabar. 144 min X sama dengan 120. Lalu kita bisa mencari X-nya dan X-nya ketemu menjadi 24. Ya, ini adalah soal untuk teman-teman. Mungkin yang bisa mengerjakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.